Saya merasa beruntung sekali karena ada teman yang memasukkan saya ke grup WhatsApp yang isinya orang-orang hebat, orang-orang yang saya kagumi. Ada beberapa menteri di situ, tetapi lebih banyak pegiat sosial, pegiat pertanian, peternakan, ya, kesehatan, pendidikan, mereka champion, jago-jagonya. Jadi saya nggak pernah ikut komentar karena saya merasa yang paling bodoh di antara kelompok itu. Jadi nggak berani komentar, cuma baca, mendengar, yang bagus saya simpan, ya. Nah, di antara mereka ini yang saya perhatikan, rata-rata punya komitmen yang tinggi sekali, yang luar biasa untuk membantu masyarakat banyak, terutama masyarakat di pedesaan, membantu orang-orang yang berkekurangan. Jadi mereka tuh kalau terjun ke desa-desa tuh totalitas. Nah, karena saya ingin berbagi cerita daripada saya aja yang menikmati cerita-cerita mereka di WhatsApp itu. Nama WhatsApp-nya Desa Mandiri Tanpa Korupsi. Kita mulai dengan satu yang pertama. Siapa dia? Tri Mumpuni. Matur nuwun. Terima kasih. Silakan duduk. Jadi Anda identik dengan pemberdayaan di desa-desa berkaitan dengan bagaimana listrik juga masuk desa. Hari ini tentu banyak cerita karena Anda sudah melakukannya berapa lama ini? 28 tahun. 28 tahun. 28 tahun. Mungkin banyak di antara kita yang terlalu terpesona, terpana oleh kegiatan Anda sampai mungkin terlupakan Anda ini sebenarnya sekolahnya dulu apa ya? Saya lulusan IPB. IPB jurusan? Fakultas Pertanian. Tuh dia mulai lupa juga. Sosial Ekonomi Pertanian. Nah, menarik ya karena saya harus ngaku di grup kita, saya cuma sering ngintip aja. Nah, salah satu yang saya intip adalah Anda. Karena apa? Karena hari ini tiba-tiba dia posting ada di Sumba. Besok dia sudah ada di desa ini. Lusa sudah ada di Aceh. Besoknya lagi ada di sini, dari sini. Di desa-desa melakukan banyak kegiatan. Ini orang Jawa bilang, opo ono udele ya arek iki. Apa ada ada pusernya orang ini sehingga energinya begitu besar, ya. Tapi sebelum cerita mengenai kegiatan Mbak Puni, mari kita lihat dulu profil Mbak Puni berikut ini. Habis gelap, terbitlah terang. Ungkapan tersebut pantas untuk menggambarkan sepak terjang Tri Mumpuni. Perempuan 54 tahun ini konsisten menerangi desa-desa di Indonesia. Ia menggagas gerakan untuk membangun pembangkit listrik mandiri pada wilayah yang tidak terjangkau akses listrik PLN. Gerakan ini berawal dari konsep penerapan teknologi tepat guna untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat desa. Pada tahun 1992, mereka pun mendirikan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan atau IBK yang memiliki misi mengembangkan program energi terbarukan yang bermanfaat terhadap kemandirian masyarakat dalam sosial ekonomi lokal serta lingkungan. Kita perlu financial, kita perlu teknologi, kita perlu manajemen. Ketiga hal ini harusnya dibawa mendekati kepada resources dan local community. Bagaimana utilisasi dari resources itu betul-betul bisa dipakai untuk kemanfaatan bersama sehingga manakala nanti coalnya sudah habis, Berau menjadi desa yang makmur dan rakyatnya makmur. Sejak 1996, bersama masyarakat lokal, IBK membangun pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber air. Hingga pada 2010, sudah ada sekitar 60 pembangkit listrik tenaga air berskala kecil atau mikrohidro dibangun di berbagai wilayah di Indonesia. Atas bantuan dari berbagai pihak, kini diperkirakan ada 100 desa telah diterangi listrik dari mikrohidro dan turbin angin di Pulau Sumba.
listrik mampu meningkatkan hasil panen masyarakat. Kesadaran untuk menjaga alam pun semakin tinggi. Penerapan teknologi tepat guna terbukti mampu memberikan dampak positif dalam bidang sosial dan lingkungan desa. Energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan. Ya. Seru juga kalau lihat tadi ya perjuangan masyarakat di desa-desa yang terpencil untuk bisa mendapatkan listrik ya. Anda memilih desa, kenapa memilih desa? Saya melihat di desa itu betul-betul peaceful ya, penuh dengan kedamaian dan ketenangan, dan apa yang kita kerjakan itu diapresiasi dengan luar biasa. Kadang sering membuat kita menitikkan air mata kalau melihat bagaimana mereka appreciate dan menghargai apa yang kita kerjakan di luar, beyond apa yang kita pikirkan. Baik, jadi waktu pertama kali masuk ke desa, apa yang Anda lakukan? Saya membantu para peternak ikan red tilapia, itu nila merah, di daerah Danau Toba. Jadi dulu itu kita membuat jaring apung. Daripada orang hanya melakukan itu, memelihara ikan gitu tersebar nggak jelas, kita beri jala. Jadi nanti kalau pas panen itu gampang. Tinggal diangkat. Nah itu hanya 2 tahun saya di situ, kemudian saya ada kesempatan ke Amerika waktu itu ya. Terpaksa gitu saya tinggal. Sekolah lagi waktu itu? Saya tidak sekolah tapi saya banyak mengerjakan kursus. Oke. Ya, jadi disitulah kemudian saya menambah ilmu karena kebetulan di dalam Leadership for Environment and Development ini 2 tahun programnya, saya bisa melihat Afrika, saya bisa melihat Amerika Latin gitu, belajar bagaimana orang-orang desa di sana membangun dirinya sendiri. Ini merupakan ilmu yang luar biasa. Jadi inilah yang membuat saya semakin meyakinkan diri bahwa komitmen saya memang sepertinya gitu ya, destiny saya ada di desa. Ada di desa. Oke. Lalu kapan persisnya Anda mulai mengurus listrik masuk desa? 96. Bagaimana ceritanya waktu itu? Sebetulnya ceritanya lucu karena suami saya sempat membangun listrik untuk orang Subang, namanya Desa Curug Agung. Waktu itu kita sudah membentuk organisasi dan kita membantu petani untuk punya listrik pakai uang pinjaman dari bank. Yang dipakai agunan itu ya kepala suami saya gitu ya. Terus laku juga itu ya? Laku ternyata dia. Oke. Berarti kepala saya juga laku ini. Kira-kira sama. Ya, walaupun nggak ada rambutnya ada yang mau juga ya. Lebih mahal mungkin. Oh lebih mahal. Karena jarang dipakai jadi lebih mahal. Iya. Terus kemudian kita bangun di situ dan bisa dijual ke lingkungan sekitar sehingga si petani ini punya income. Tapi apa yang terjadi itu lagi-lagi kembali ke masalah politik tahun 90-an. Di situ ruling party nggak pernah menang. Yang dulu janji bahwa PLN tidak akan pernah masuk. Si bapak ini sudah terlanjur dapat pinjaman dari bank untuk membangun dan cukup bisa mengembalikan setiap bulan karena si penduduk di sekitar itu membeli listrik dari dia. Apa yang terjadi? Belum sampai 7 tahun masa payback-nya, masa pengembalian hutang itu baru 2 atau 3 tahun PLN masuk. Yang punya pembangkit listrik tiba-tiba kena serangan jantung karena takut nggak bisa membayar hutangnya di bank, meninggal dunia. Astaga. Disitulah saya turun tangan. Saya turun Apa tangan. yang Anda lakukan? Yang saya lakukan adalah bahwa mikrohidro ini tidak boleh dimatikan, tetap harus menyala walaupun semua pelanggan sudah berpindah menjadi pelanggan PLN. Disitulah saya mulai berjuang. PLN harus bertanggung jawab membeli listrik punya rakyat. Jadi sebetulnya bisa. Dan ini kalau diterapkan di Indonesia banyak desa bisa makmur. Artinya apa? Desa punya pembangkit listrik, dibangun, dimiliki rakyat, dijual ke PLN, uang yang mengalir dari PLN ini fresh money masuk ke desa. Sehingga desa ini bisa bermusyawarah untuk memanfaatkan uang hasil penjualan listrik milik masyarakat. Jadi ada kepemilikan saham desa di... Betul, itu yang kita mimpikan dulu ada 1000 gitu. Tapi apa yang terjadi dulu kan susah sekali. Ada resistensi dari PLN, tidak mau macam-macam. Saya bilang saya perempuan dan saya rela menunggu selama yang saya inginkan bisa menjadi kenyataan. Oke, menarik ya. Nanti Anda jelaskan kondisi yang ada sekarang.
Tapi itu yang Anda lakukan di desa-desa. Tentu yang jadi pertanyaan kami semua di sini ya, kalau sebuah desa tanpa listrik, apa yang terjadi pada masyarakatnya? Mereka tetap bisa hidup, ya. Bahkan waktu saya pertama kali datang ke Sumba tahun 99, mereka memilih air bersih daripada listrik di awal-awal. Karena air bersih itu basic needs gitu. Begitu mereka sudah menikmati air, kita kasihan juga gitu ya. Karena memang kalau tanpa listrik, jelas anak-anak itu susah untuk dibuat pandai. Karena waktu belajarnya terbatas. Dia pulang sekolah membantu orang tuanya di ladang. Jadi pulang sudah agak lelah sore. Tapi kalau ada listrik kan bisa belajar di malam hari. Tapi kalau nggak ada listrik memang repot. Dan yang paling parah adalah pertumbuhan penduduk itu menjadi sangat pesat. Karena Saya nggak ikutan itu. tidak ada hiburan lain kan buat orang-orang. Ya, sudah. Iya. Jadi sebetulnya kalau ada listrik itu jam belajar anak bertambah. Yang lebih menarik adalah untuk daerah-daerah subur seperti di Sumatera Barat, di Jawa Barat yang dekat dengan hutan, dia bisa malam hari itu membuat kerajinan dari rotan. Jadi ada additional income yang bisa dinikmati oleh keluarga yang tiba-tiba di rumahnya ada listrik. Waktu tidurnya lebih panjang, malam hari bisa produktif gitu ya. Dan yang menarik untuk daerah yang sangat terpencil, puskesmas sangat tertolong karena bisa menyimpan vaksin. Jadi buat ya meningkatkan taraf kesehatan juga buat di desa-desa bisa untuk menyimpan. Dan yang paling menyenangkan adalah ibu-ibu kemudian kehilangan beban untuk mencari kayu bakar. Dia bisa pakai rice cooker, terus dia bisa menggunakan alat-alat yang terus terang memang somehow teknologi kalau masuk ke desa itu yang paling diuntungkan sebetulnya adalah kaum perempuan. Oke. Alhamdulillah dengan ada listrik ini membuat orang melihat dunia luar, dunia lain ya, informasi masuk dan dia punya guts atau punya keinginan untuk, loh kalau mereka bisa maju kenapa saya enggak? Itu yang paling penting. Nah, Anda melakukannya dengan komitmen yang tinggi sekali. Dari udah berapa tahun? 28 tahun yang lalu ya, sampai hari 24. ini. Bahkan Anda pernah diculik. Bahkan ketika mau membantu warga desa di Aceh, diculik dan Anda kalau melepaskan Anda itu harus ada tebusan sampai 2 miliar rupiah. Nah, siapa yang menculik Anda dan bagaimana akhirnya nanti ceritakan. Sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Anda bersama suami waktu itu ya? Berdua, kami berdua. Bahkan suami katanya sempat dipukulin gitu. Ya, Mbak Puni bisa cerita bagaimana sih teknis Anda membantu masyarakat desa dengan mikrohidro ini? Jadi sebetulnya yang kita lakukan adalah biasa saya dengan suami saya jalan-jalan gitu ke daerah-daerah terpencil, memang itu salah satu hobi kita ya. Kemudian kita melihat, wah ini kok potensi airnya luar biasa. Tapi kita lihat desa, oh kabel belum ada nih biasanya gitu. Terus kita melihat, oh ini bisa dibangun ini. Gitu. Ya sudah di situ kita mulai datang ketemu sama penduduk ngobrol-ngobrol. Tapi kita tidak berani menjanjikan. Karena saya bukan government officer yang tidak ada support dana yang cukup gitu. Dan yang kita lakukan adalah biasanya ngobrol ngalor ngidul gitu. Sebetulnya kita melihat sejauh mana greget orang desa ini mau dibangun. Yang penting buat kita membangun itu melihat passion, apa sih greget ya, bahwa kalau dia mau berpartisipasi, mau berkontribusi, kita carikan jalan keluar. Karena ini melibatkan masyarakat untuk proaktif ya, gotong royong ya. Yang kita lakukan itu bukan top down, kita bukan APBN, kita bukan APBD, kita bukan top down project, tapi kita bottom up. Artinya proyek ini sebuah program yang saya bilang community based. Jadi pembangunan yang berbasis masyarakat. Kalau masyarakatnya dibuat kompak dulu, kemudian punya passion bersama-sama mau membangun, dia akan melakukan apapun. Tapi Anda dapat uang dari Kita mana? fundraising. Dengan cara apa? Siapa aja yang nyumbang ini? Banyak, yang nyumbang itu banyak. Saya Jadi biasanya orang baik di Indonesia masih banyak? ketemu dulu di awal-awal tidak ada orang Indonesia, tapi belakangan ada orang Indonesia. Di awal-awal kami berjuang itu jadi dari luar negeri nih? selalu dulu saya 10 tahun di backup oleh pemerintah Jepang. Itu bahkan terakhir yang tadi dilihat di Sumba itu, saya agak merinding karena apa? Karena tidak ada jalan,
Jadi untung ada uang dari Millennium Compact Corporation itu sekitar 2 juta US dollar. Sehingga penduduk itu harus membuat jalan sendiri dengan cara memotong bukit sepanjang 2,6 kilometer. Wow. Dan kemudian setelah dia potong, ngangkut barang seperti tadi yang beratnya itu hampir 1 ton. Itu semua bersama-sama. Saya itu agak gimana waktu mendengar si ketua adatnya bilang, Bu, kami sebetulnya berat melakukan ini, tapi kalau kami tidak berkorban, anak cucu kami tidak akan pernah menikmati kemajuan karena akan selalu dalam kegelapan. Jadi mungkin sebagian dari kami yang menonton saat ini belum dengar cerita bagaimana Anda diculik. Ya, kemudian ada permintaan untuk tebusan senilai 2 miliar. Di mana ini kejadiannya? Saya diminta sama Dr. Kuntoro Mangkusubroto gitu, tolong dong itu daerah-daerah yang memang ada potensi kemudian listriknya rusak, datang. Kita dalam 3 bulan bisa menyelesaikan satu pembangkit. Tentunya ya membawa orang-orang dari Jawa gitu kan. Bagus. Kita kemudian ada challenge nih, saya ingin masuk ke hutan yang paling dalam gitu. Masuk ke sana, ternyata ya itu tadi sebetulnya orang-orang yang kecewa lah dengan Jakarta ini gitu. Dia menganggap bahwa orang Jawa ini terlalu banyak memanfaatkan resourcesnya gitu. Anyway, to make it short, pas kita bangun, itu sebetulnya kita sudah mendidik mantan teman-teman di Aceh. 10 orang kita bawa ke Jawa, 2 bulan kita didik. Saya bilang, membuat senjata sama membuat turbin itu sama bahannya. Tapi di satu sisi, Anda mau perang sama siapa? Sudah ada perdamaian. Tapi kalau Anda membuat turbin, Anda menjadi pahlawan baru bagi desa Anda. Kemudian setelah kita kenal baik, kita janji mau bangun bareng-bareng di desa di sana. Kemudian surveilah kita ke daerah yang memang terpencil. Nggak taunya di antara itu tiba-tiba mereka berubah pikiran kali ya. Terus Anda ya, disandera, diculik. Ya tiba-tiba, gitu sajalah ceritanya. Terus saya kalau ingat itu memang ya seru lah. Jadi Anda bersama suami waktu itu berdua, ya? kami berdua. Bahkan suami katanya sempat dipukulin gitu. Dipukul sampai terjatuh karena memang engineer-nya kan dia. Akhirnya malam hari jam 1 setelah lebih dari berapa jam ya, 15 sampai 30 jam gitu, harus minta tebusan. Siapa di antara kita berdua yang harus lepas? Suami saya bilang, oh saya nggak bisa cari duit, dia bilang gitu. Istri saja yang cari duit, lah saya tinggal di sini. Udah gitu. benar itu. Saya nggak bisa. Dia nggak bisa. bertaruh dengan nyawanya ya. Tapi saya nggak bisa membayangkan kalau saya ditinggal sendiri juga serem juga di hutan seperti itu dengan banyak kaum pria gitu. Oke, terus akhirnya Saya singkat kata dapat tebusan itu. Saya tebus tapi tidak 2 miliar. Jadi ada negosiasi yang luar biasa. Kita kan berusaha untuk menurunkan gitu. Terus dia telepon. Dari mulai 2M dia minta 1M. Kita turun lagi dong, turun lagi. Kita tawar gitu. Terus dia bilang kalau tidak membawa 500 juta akan saya kirim kepalanya Pak Iskandar, dia bilang Jadi gitu. kalau waktu itu Anda nggak bisa dapat uang, berarti Anda janda sekarang. Debut. Jangan. Oke, jadi akhirnya Dibayar dan yang lucunya adalah jadi lucu itu peristiwa itu ya? Lucunya begini soalnya. Saya bawa mobil lagi ke sana, terus kita anter. Tapi cukup deg-degan. Yang saya bilang lucunya itu deg-degan kayak di film, karena kita 6 jam dalam perjalanan itu membawa uang sebanyak 500 juta. Lah kalau tiba-tiba ada yang nyegat di jalan gimana kan? Wah udah, bismillah. Jadi dari jam 2 siang saya sampai sana itu maghrib. Saya lihat suami saya itu turun dari bukit di mana dia disekap dengan saya waktu itu kan. Tapi kemudian saya dilepaskan malam itu. Saya lihat turun gitu. Yang saya bilang lucu itu gini, suami saya bilang, wah gila juga istri gue bisa nyari 2M dalam waktu kurang dari 24 jam gitu. Dia nggak tahu hargamu sudah turun 500. Sekarang bisa ketawa ya, tapi waktu itu saya yakin nggak bisa tertawa itu. Saya waktu ngeliat suami saya dipukul jatuh, terus kemudian ngeliat kita dirantai kaki, terus diajak. Pokoknya kan dia selalu pindah-pindah gitu loh. Saya tidak terlacak. Tapi after all, setelah semua lewat, bisa kita lewati dengan baik, kita bisa lepas gitu ya. Walaupun kemudian suami saya minta masuk ke hutan lagi, saya gak pulang Jakarta dulu gitu. Pulang dulu untuk menghilangkan trauma lah gitu ya. Terus saya berpikir, ternyata itu mungkin hanya tes dari Allah. Bener gak sih? Ini ultimate test, mudah-mudahan ini yang terakhir kali gitu, ultimate test dari Allah bahwa bener gak sih kamu committed, serius ngurusi rakyat.
Ya alhamdulillah sekarang things going normal. Baik. Menarik ya, sekarang Anda bisa tertawa tapi saya membayangkan kejadian waktu itu kalau saya udah nggak kuat, saya nyerah aja. Saya sempat Dan habis mikir. itu tidak mau masuk lagi ke desa-desa. Saya sempat mikir waktu ditanya mau dikubur satu lubang atau lubang masing-masing gitu kan. Oh, sampai begitu? Iya, waktu Terus Anda itu. pilih yang mana ini? Saya nggak jawab kan dalam hati saya, Allah lo gitu dalam hati ya, tapi saya astagfirullahaladzim gitu. Terus saya mikir, saya paling takut, saya tanya sama suami saya, kamu ikhlas nggak kalau terjadi sesuatu? Terus dia bilang ikhlas, alhamdulillah dia bilang ikhlas gitu. Karena dia bilang, saya paling benci sama orang Jawa, mati kita berdua Jawa. Saya paling benci sama militer, mati bapaknya dia jenderal. Terus pasti dibunuh dia duluan kan. Terus wah pokoknya udah gitu, terus saya bilang kamu ikhlas Mas kalau kita harus berakhir di sini, ikhlas. Tapi saya masih dalam hati saya mudah-mudahan jasadnya dikembalikan, jadi sampai Tidak dikubur. tidak dikubur di mana, terus orang tua dan sebagainya nggak tahu gitu kan. Tapi udahlah itu Masa lalu. Tapi pembelajaran ya, jadi bagaimana berbuat baik pun penuh dengan risiko ya, tantangan ya. karena memang daerah konflik. Daerah konflik. Oke. Yang menarik juga adalah di desa ternyata ada korupsi. Nah, nanti Anda cerita bagaimana Anda menghadapi situasi seperti itu. Karena kita membayangkan di desa itu orangnya lugu, semuanya baik-baik. Tapi ternyata ada juga orang yang memanfaatkan keluguan dan kebaikan itu dengan korupsi. Nanti Anda jelaskan apa aja yang terjadi di desa. Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Kerjaan saya hanya berantem Mbak, saya pernah berantem dengan aparat gitu ya. Kita tidak membiarkan uang yang halal ini yang harusnya untuk rakyat menjadi haram karena dinikmati Bapak. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy dan masih dengan tamu kita Mbak Tri Mumpuni. Ya, tadi udah cerita berbagai pengalaman Anda, pernah disandera bahkan dimintain tebusan, nyaris dikubur bersama suami ya. Ketegangan yang luar biasa, saya nggak membayangkan kalau saya berada di posisi itu ya. Nah, belakangan ini Anda menggagas satu gerakan atau kegiatan yang namanya Patriot Negeri. Ini gerakan apa atau ini komunitas, gerakan, atau apa? Jadi gini ceritanya, saya kan merasa bahwa kita berdua, saya sama suami saya itu kan tidak akan selamanya bisa terus ada di desa. Nanti mungkin jalannya juga mudah-mudahan ya masih bagus, tapi kan bisa dibayangkan lah umur kita udah bertambah gitu. Sehingga kita berpikir bahwa kita harus mencetak anak ideologis. Ya, jadi bukan hanya anak biologis, tapi untuk melanjutkan apa-apa yang sudah kita kerjakan. Kebetulan waktu itu saya sempat membantu di Kementerian ESDM, kita mengisi program namanya awalnya itu Patriot Energi, dua periode gitu. Jadi kita mendidik sarjana-sarjana lulusan terbaik teknik waktu itu untuk dididik mempunyai 4 kompetensi. Apa itu? Kompetensi keteknisan, kompetensi kejuangan karena dia harus mau dikirim ke Yahukimo, ke Anambas, ke perbatasan Indonesia dengan Malaysia gitu ya. Yang ketiga, kompetensi mampu berada di sepatunya rakyat. Jadi menjadi sarjana rakyat, tidak hanya sekedar sarjana profesional. Dia bisa memahami greget atau itu passion rakyat tadi. Yang terakhir itu kompetensi keikhlasan. Wah, ini menarik ya. Ini menarik karena apa? Keikhlasan. Ini betul terjadi gitu, bahwa dia harus tinggal sepi di daerah yang gak ada siapa-siapa, bahkan yang lebih menarik, ikhlas gaji yang mereka terima itu telat sampai cukup lama gitu. Ini anak-anak muda ya? Anak-anak muda Tugas dan mereka apa? profesional muda. Jadi mereka itu harus berada setahun di desa, ya, membantu orang desa, menyediakan listrik. Kalau waktu dengan ESDM ya dia harus mengajari apa-apa yang sudah diinvestasikan oleh pemerintah itu untuk bisa dijaga dan terpakai secara sustainable. Kemudian setelah 2 periode berjalan ada reshuffle, ganti menteri, ganti kebijakan, program itu nggak diteruskan, kita menginisiat program, kita teruskan tapi menjadi Patriot Negeri, karena menjadi apa? Patriot Negeri ini lebih kompleks tugasnya, tidak hanya ngurusi energi, menyediakan energi di desa, air bersih, tapi juga mengajari pertanian organik, juga mengajari membranding produk-produk desa. Ini kebetulan waktu itu di Bero ada 55 desa yang didampingi anak-anak ini. Nah sekarang ini kita membantu Kemenko
PMK dalam salah satu rangkaian kegiatan revolusi mental itu, saya bilang bahwa kita perlu mencetak wirabangsa. Apa itu wirabangsa? Anak-anak muda yang kita latih untuk menjadi pebisnis sosial. Jadi business beyond profit and money. Yang anak-anak muda ini melakukan kegiatan bisnis tapi tidak melulu mencari profit tapi juga menciptakan benefit buat masyarakat. Misalnya dia ada produk yang bagus, dia branding, tapi keuntungannya tidak dinikmati. Biasanya kan dinikmati si pengusaha sendiri. Tapi ini enggak. Kita melakukan yang namanya demokratisasi ekonomi. Jadi si orang desa tahu, ini produkmu saya beli dengan harga 50, tapi saya bisa menjual dengan harga 100.000. Kira-kira bagaimana? Orang desa akan bilang, 50.000 itu komponen apa? Saya harus membranding, saya harus membuat kemasan dan sebagainya sampai nanti distribusi dan sebagainya. Jadi si orang yang punya produk tadi tahu di mana produk dia berakhir dengan harga berapa. Jadi sama-sama ini. Ini yang saya bilang ini social business gitu ya. Ya, ini sociopreneurship lah yang selama ini kita social kenal, entrepreneurship gitu yang selama ini didengung-dengungkan tuh seperti itu. Tapi ini yang real, mereka mau tinggal di desa. Yang membuat saya agak tersentuh adalah anak-anak ini kan hanya dibayar selama setahun. Begitu masa berakhir dia nggak mau pulang. Mereka melanjutkan. Mereka melanjutkan lagi, dia bilang saya yakin karena saya menjaga orang-orang desa, saya yakin Tuhan pasti juga menjaga rezeki saya. Ini yang saya pikir harus kita perbanyak. Dan sekarang ini kebetulan mudah-mudahan segera terjadi. Saya masih meneruskan program Wirabangsa ini dengan Kemenko PMK. Tapi kami juga melakukan untuk Jawa Barat. Kebetulan gubernurnya ini gubernur milenial ini kan. Siapa gerangan? Kang Emil. Kang Emil. Jadi saya membantu dia untuk program namanya Patriot Desa. Baik, soal korupsi tadi, apa benar itu? Di desa juga ada korupsi? Saya mau usul sebetulnya di pemerintahan siapapun nanti gitu ya. Bahwa harusnya nanti dengan dana desa yang jumlahnya cukup spektakuler sampai 100 sekian triliun nantinya kan. 176 kalau nggak salah ya. Triliun yang akan disebar gitu ya. Kepala desa itu harusnya diaudit seperti presiden juga. Ada laporan ke harta keuangan. Jadi gini loh, sebelum jadi kepala desa profesimu apa, hartamu berapa. Setelah 6 tahun jadi in the end of the day ini dilihat juga penambahan hartanya. Karena saya ngeliat beberapa desa, itu yang bikin saya agak kesel gitu ya. Rakyat tetap miskin, tapi lurahnya punya istri 2, rumahnya nambah, tanahnya nambah, punya usaha macem-macem. Maksud saya menuduh korupsi, buktinya dari mana? Baik, kita ekses. Nah, hari ini saya memberikan kesempatan siapa yang mau bertanya. Oke, tunggu. Yang pakai kacamata dulu ya, Bapak-bapak, silakan. Iya. Tadi saya lihat ada alternatif energinya, ada micro hydro, kemudian ada angin. Apakah juga dicoba potensi lain, misalnya tanaman-tanaman bioenergi ya, seperti misalnya Jator Pakurkas, Jarak atau Bintaro gitu. Karena orang Jepang, saya juga kebetulan gaul banyak dengan orang Jepang, sering dia eksplor seperti itu, tapi sepertinya kitanya yang kurang teliti. Gimana Mbak Puni? Baik. Terima kasih. Oke. Saya langsung Terima jawab kasih. ya. Iya. Jadi gini, sebetulnya kita ini dirahmati Allah benar. Kalau mau menggunakan biomass, kita harusnya menjadi timur tengahnya biomass. Jadi biomasa. Itu karena apa? Apapun tumbuh di sini, tapi harus dilihat mana cash crop yang untuk pangan biar nggak mengganggu, mana yang cash crop untuk energi. Kita sudah menemukan yang namanya kemiri Sunan. Itu yang Apa itu? Kemiri Sunan itu tanaman seperti kemiri tapi bukan yang edible. Kan ada 2 kemiri. Nah itu bagusnya apa? Kita nggak perlu repot-repot manen karena dia akan jatuh sendiri dan itu sudah pernah dicoba gitu ya. Cuman Dipakai kita, untuk apa itu? Kenapa? Dipakai untuk untuk apa? biofuel. Oke. Bahkan saya dengar tapi belum saya lihat dengan detail. Israel itu sudah mengembangkan itu menjadi jet fuel. Jadi pengganti aftur. Jet juga bisa menggunakan? Pengganti aftur. Jadi Seperti di New Zealand ya itu ya. ya, Anda bisa bayangkan ya Bapak, kalau misalnya kita bertekad gitu sepanjang jalan tol gitu ya dikasih itu. Di sini kan kalau kita ditanam sepinggiran jalan tol terus kemudian pantai-pantai yang gersang karena dia tidak perlu tanah yang sangat subur gitu loh. Ini harusnya jadi PR bersama kita bahwa waktunya energi terbarukan itu menjadi front page, bukan menjadi attachment lagi kalau dalam sebuah buku atau novel gitu. Dia harus ada di halaman depan. Oke, artinya diutamakan. Baik, ya ada wakil dari anak muda pakai baju putih, silakan. Ibu saya mau nanya,
Dengan sebesar mimpi ibu, dengan kuatnya cita-cita ibu juga untuk membangun negeri ini, apa sih hal yang pernah mengancam ataupun membuat ibu menjadi goyah gitu loh Bu saat mau membangun negeri ini? Dan bagaimana cara ibu mengatasinya? Itu saja, terima kasih. Yang membuat saya kadang-kadang kesel itu kalau justru berhadapan dengan aparat di daerah terpencil. Kenapa? Dia itu berpikir bahwa, saya selalu bilang, Pak, proyek pemerintah itu adalah sebetulnya proyek itu adalah means atau tools alat pemerintah untuk memakmurkan rakyatnya. Kan mekanismenya hanya dengan proyek itulah kemudian kita membangun bangsa ini gitu loh. Tapi buat orang-orang penyelenggara negara di level-level tertentu, proyek itu uang. Nah, ini yang kemudian muncul korupsi, muncul segala macam. Kerjaan saya hanya berantem, Mbak. Saya pernah berantem dengan aparat gitu ya. Rame gitu. Jadi sampai seru, saya bilang kita tidak membiarkan uang yang halal ini yang harusnya untuk rakyat menjadi haram karena dinikmati Bapak. Sempat saya gitu loh. Jadi memang ya harus, saya selalu diledekin teman-teman, gimana semangat berantem masih tinggi? Masih lah saya bilang. Bagaimana mempertahankan akal sehat Anda supaya Anda tetap punya semangat berantem seperti tadi ini? Ini saya bukan ustazah, tapi saya ingat satu kata-kata yang sangat menarik dari Rasul itu, khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia itu kalau dia bermanfaat buat orang lain. Saya yakini itu gitu loh. Jadi saya begini itu bukan tanpa alasan bahwa rezeki saya, kenikmatan hidup saya, apapun kebahagiaan yang saya dapatkan ini karena saya membuat orang lain bahagia. Jadi saya kalau misalnya memberi kuliah umum gitu ya, mau di Indonesia maupun di luar negeri ada yang tanya gitu, apa sih gitu. Saya bilang yang harus kita lakukan, saya bilang pokoknya berbuat baik sajalah dalam hidup ini. Kalau toh ada orang jahat, itu urusan Tuhan bukan urusanmu untuk membalasnya. Berbuat baik saja terus, yakin bahwa nanti hal-hal baik itu mengikuti kehidupan kita. Nah, kali ini saya ingin mengundang salah satu lagi di antara anggota kita, tetapi orang ini dulu pernah juga saya undang di sini dan itu menimbulkan kontroversi. Sesudah dia muncul di Kick Andy, wah itu pro kontra mulai muncul. Banyak orang marah juga ke saya, kenapa dia yang diundang? Dan saya dengar dia dimarahin banyak orang juga, karena karena cintanya pada jamban, dia membuat kafe jamban. Betul. Di mana semua makanannya disajikan di jamban. Atau kloset itu. Kloset. Menjijikkan ya. Tapi kenapa saya undang lagi dia ke sini ya? Tapi diskusi dengan dia itu menarik. Kita diskusi boleh sampai kemanapun, topik apapun, kembalinya ke jamban. Siapa dia? Ikuti terus Kick Andy. Cuma ketawa ketika melihat ada WC plus wifi itu apa maksudnya? Setelah tampil di acara Kick Andy beberapa tahun yang lalu, tamu kita yang akan saya undang lagi ini menimbulkan kontroversi gara-gara kafe jambannya. Ya, dia bikin kafe dan semua makanannya disajikan di atas atau di dalam jamban kloset. Memang menjijikkan. Saya juga menyesal ngundang dia dulu. Tapi kok saya undang lagi ya? Apakah Anda semua ingin mendengarkan cerita tentang jamban? Penonton di rumah masih mau mendengar cerita tentang jamban? Maka saya undang Bapak Jambanisasi Indonesia, Budi Laksono. Budi, terima kasih. Terima kasih sudah hadir untuk kedua kalinya ya. Terima kasih. Walaupun penampilan Anda dulu kontroversi itu ya. Nah, supaya penonton bisa memahami gagasan Anda yang menjijikkan itu ya. Ini karena waktu itu kan Anda nggak sempat tanda kutip membela diri atau menjelaskan. Sehingga ketika kafe jamban itu muncul, saya lihat Anda juga diserang ya. Tapi boleh tahu nggak apa sebenarnya filosofi
kafe jamban yang Anda buat itu dulu? Supaya ini semacam apa? Bukan pembelaan diri, penjelasan. Kami mempunyai suatu pelajaran tentang paradok advertisement. Bagaimana untuk menarik perhatian sesuatu hal, kita tidak harus lurus, tapi kita suatu saat membuat suatu kontroversi, sehingga orang bisa memberi perhatian yang cukup, dan kemudian setelah itu akan bertanya kenapa. Nah setelah kenapa itulah kita Baru Anda memberikan. jelaskan. Oh jadi Anda hanya membuat kafe jamban ini dengan wadah jamban yang Anda jadikan tempat makan itu untuk menarik perhatian orang. Kontroversi terjadi, baru kemudian Anda menjelaskan. Iya, seperti itu. Baru paham hari ini. Oke, ya. Hari ini saya mengundang Anda bukan untuk memperpanjang kasus kafe jamban. Nah, tapi saya juga melihat di WhatsApp Desa Mandiri Tanpa Korupsi ini, kegiatan Anda untuk membantu di daerah-daerah bencana. Itu menurut saya luar biasa. Nanti Anda jelaskan apa yang membuat Anda terpanggil setiap kali ada bencana dan apa yang Anda lakukan di sana. Tapi sebelum itu kita lihat dulu video berikut ini. Tunggu dulu, tadi kami di studio semua ketawa ketika melihat ada WC plus wifi, itu apa maksudnya? Apa itu? Jadi itu sebenarnya kita di sana waktu itu di Lombok kita memang punya wifi, sehingga itu bisa menarik orang karena di sana meskipun ada WC. Maksudnya menarik orang supaya buang air buang di airnya situ. di WC, iya. Karena memang di daerah Lombok bahkan di banyak tempat itu meskipun ada WC kadang-kadang mereka masih suka di sungai. Seperti itu. Awal-awal ketika Anda jadi dokter, saya dengar Anda memang sudah punya perhatian terhadap urusan sanitasi ini, jamban ini ya. Iya. Bahkan Anda pernah melakukan kegiatan di salah satu desa dan Anda baru sadar ternyata di sana banyak bom molotov. Iya. Apa itu? Apa yang terjadi? Apa itu bom molotov itu? Jadi ini saya pikir cuma waktu itu di desa kami saja. Jadi ketika orang itu tidak punya jamban, biasanya dia buang airnya ke sungai atau mungkin ke kebun. Tetapi ketika suatu saat terjadi misalnya hujan deras, hujan Malas masih malas keluar, ternyata dia menggunakan plastik atau apa gitu, dia buang air di situ dan kemudian dilemparnya dari depan pintunya seperti itu. Dan itu saya pikir waktu itu. Oh itulah bom molotov? Iya. Oh. Yang saya khawatir bom molotov belum dilempar udah meledak. Jorok. Dan saya setiap kali ngundang Anda nyesel loh ini. Karena ngomongnya akhirnya jorok semua ini. Itulah sebenarnya muka kita secara berbangsa masih seperti itu. Dan itulah yang membuat kita dianggap oleh peradaban dunia ini masih agak primitif dalam konteks ini. Okay. Itulah yang membuat kenapa kalau kita punya tamu dari luar negeri, kita kasih minum pun kan mereka kadang-kadang menolak. Karena sama seperti kalau kita datang ke tempat orang yang sangat kumuh diberi minum pun kita berpikir ini minumnya matang atau enggak dan sebagainya. Itu yang kita lihat saat ini seperti itu. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa urusan jamban ini penting karena ini bisa merenggut nyawa orang ya. Betul. Dengan penyakit-penyakit yang kita anggap sepele tadinya mungkin. Diare gitu, tapi tifus mulai panik saya. Nah, yang jadi pertanyaan apakah pernah ada riset berapa banyak orang yang meninggal dalam 1 tahun akibat penyakit-penyakit yang Anda sebutkan tadi? Kemenkes beberapa waktu yang lalu merilis kurang lebih ada sekitar 150.000 kematian per tahun di Indonesia. 150.000 kematian. Orang meninggal gara-gara penyakit ini, gara-gara jamban ujungnya? Ujung-ujungnya adalah Anda jamban. nakut-nakutin atau ini serius? Bahkan WHO mencatat kurang lebih sekitar 2 juta kematian di dunia setiap tahun sampai saat ini. Gara-gara nggak ada jamban tadi? Sanitasi ini. Orang buang air sembarangan. Iya. Baik, menarik. Saya juga ingin tahu, apakah ada penelitian daerah mana di Indonesia yang masyarakatnya paling banyak buang air di luar jamban atau buang air sembarangan. Nanti Anda jelaskan, kita rehat sejenak, ikuti terus Kiki Andi. Dulu dia punya namanya jamban babi. Jambannya Maksudnya? di atas kandang babi, sehingga babi bisa makan itu. Oh. Iya.
Dr. Budi Laksono. Jadi tadi Anda mengatakan di Indonesia sendiri per tahun itu 150.000 orang yang meninggal akibat penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena urusan sanitasi tadi, urusan jamban termasuk di dalamnya. Bahkan 2 juta orang meninggal di dunia gara-gara persoalan yang sama. Nah, itu apakah kalau di Indonesia, apakah lebih banyak orang-orang di desa yang buang air sembarangan atau juga di kota? Itu ada angka-angkanya. Memang secara persentase itu misalnya seperti Papua, NTT, kemudian Bengkulu dan sebagainya, itu daerah di mana persentase orang yang tidak punya sanitasi itu tinggi. Tetapi kalau melihat sebaran orang misalnya di Jawa, karena penduduknya banyak, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, karena penduduk itu kalau kumulatifnya orang yang nggak punya jamban juga sangat tinggi sekali. Sangat tinggi. Seperti itu. Oke, terus kalau dilihat, kalau di Indonesia orang nggak punya jamban itu karena kemiskinan, karena kesadaran, atau karena apa? Banyak dari kita selalu menyalahkan masyarakat sebagai orang yang tidak sadar dan sebagainya. Tetapi dalam konteks pembelajaran kita tentang sosiologi bernegara, itu sebenarnya adalah kesalahan dari sistem yang tidak mendidik secara cukup. Misalnya begini, kalau kita lihat kita punya puskesmas banyak sanitarian, kita tanya pada masyarakat, seberapa jauh masyarakat mendapatkan penyuluhan. Itu ada hitungannya sampai berapa orang itu untuk merubah perilaku, apalagi persepsi. Itu kita lihat masih kurang sekali informasi tentang sanitasi. Kemudian di banyak negara yang namanya sanitasi itu diukur atau diatur ya dalam ukuran regulasi. Sehingga misalnya Korea ketika sejak revolusi tahun 50-an, dulu dia punya namanya jamban babi. Jambannya di atas kandang babi, sehingga babi bisa makan itu. Oh, ya. Ini ekosistem ini. Ya. Nah itu saat ini sudah tidak ada. Hanya ada di museum zaman babi di Pulau Nami yang saat ini orang bisa melihat replikanya saja. Tetapi saat ini di tempat kita itu masih kita buang air di kolam, di sungai dan sebagainya. Nah inilah sesuatu yang harus kita rubah. Kalau soal jamban ya, tadi Anda bilang ada penyakit cacingan itu. Artinya itu pada anak-anak ini? Enggak, anak maupun orang dewasa Ya. juga. Seberapa besarnya pengaruh soal jamban ini dengan cacingan ini? Iya, jadi setiap orang yang mempunyai cacing di dalam perutnya, dia akan mengeluarkan telurnya setiap saat, setiap dia keluar. Sehingga kalau dia tidak buang air di tempat yang benar, misalnya di sungai atau kebun, ini telurnya akan dibawa lalat atau dibawa oleh air. Sehingga pada titik tertentu orang mencuci alat makannya dengan air yang tercemar itu, atau mungkin lalat masuk ke makanan kita, disitulah siklus itu berlangsung. Sehingga dengan punya jamban siklus itu harusnya terputus seperti itu. Nah, Anda pernah mengatakan, saya ingat di satu desa misalnya, hampir semua penduduk itu sudah punya jamban, tapi ada satu keluarga yang belum punya jamban, itu risikonya juga besar. Besar, ya. Jadi setiap orang buang air itu kurang lebih ada 3 miliar virus, bakteri, telur cacing yang keluar setiap hari, setiap orang itu keluar. 3 miliar? 3 miliar. Sehingga sedikit saja bagian yang dihinggapi oleh lalat ke makanan kita, itu sudah bisa mengimplikasikan suatu penurunan penyakit. Satu jamban itu berapa sih biayanya? Ya, sebenarnya tidak mahal untuk membuat suatu jamban yang sehat. Makanya kami mempunyai namanya stimulan generik. Stimulan generik itu adalah stimulan yang paling rendah, yang mampu membuat keluarga itu bisa membuat jamban sehat. Waktu saat ini itu setara kurang lebih sekitar 500.000 itu sudah cukup. Itu sudah menjadikan satu keluarga ini bisa membangun Satu sehat jamban. jamban yang sangat dasar sekali. Tapi Kalau sehat? Sehat, ya. Kalau dia ingin mengembangkan lagi, misalnya kami ingin septic tanknya di sini, tempat duduknya di sana, dia harus beli sendiri seperti itu. Kalau itu perlu dinding, silahkan diurus sendiri dinding. Kalau nggak punya uang, dia bisa pakai dinding poster atau plastik dan Bekas sebagainya. poster itu bisa ya, seperti plastik itu ya. Ya. Yang penting adalah kita mengisolasi kotoran supaya tidak atau memutus siklus penyakit itu. Seperti itu. Oke, itu yang Anda lakukan. Iya. Kalau ada orang mau donasi bisa untuk membantu gerakan Anda ini? Sangat bisa sekali dan sangat terbuka sekali karena masyarakat kita masih jutaan yang memerlukan dan saat ini terus terang banyak dari kita ignorance dalam konteks ini termasuk orang-orang yang kami pikir mendapatkan amanah yang khusus untuk menyelesaikan ini sampai sekarang kita dari 2015 nggak selesai, 2019 yang harus selesai
dengan uang triliunan sudah keluar di Indonesia ini dan tidak seperti yang kita harapkan seperti itu. Oke, jadi sampai hari ini Anda masih ngurusin jamban ya? Ya harus begitu sampai selesai. Harus begitu. Ada jamban yang Anda namakan jamban amfibi. Iya. Maksudnya jamban bisa di darat dan di air gitu. Iya. Jadi begini. Jamban amfibi ini apa ya? Salah satu sebab kenapa seseorang atau keluarga itu tidak mempunyai jamban, ada alasan macam-macam. Ada alasan nggak punya duit, nggak punya ruang, nggak punya tempat, kemudian nggak adanya air setiap saat. Makanya untuk menstimulan bagaimana supaya bergerak, kami memastikan bahwa kami punya teknologi sederhana yaitu jamban amfibi, di mana jamban ini bisa dipakai dengan air maupun tanpa air. Kalau Jamban tanpa air? Iya, dan itu sebenarnya klasikal sekali, bahkan di Eropa orang tidak pakai air untuk jambannya, kan seperti itu. Oke. Nah, jamban ini sebenarnya simpel, yaitu perpaduan antara jamban cemplung dengan jamban kloset. Kalau kloset itu Jamban cemplung itu yang cuma lubang aja gitu. Iya, betul, ya. Lah itu sebenarnya Atau Anda cerita apa aja deh, saya nggak mau dengar lagi. ya. Oke, jamban itu kombinasi antara jamban Kloset cemplung sama dan kloset. Kloset, ya. Suatu saat ada air bisa pakai kloset, di mana nggak bisa ada air, klosetnya bisa dilepas, jadilah tinggal jamban nyemplung. Iya, seperti itu. Nah, ini konsep ini untuk memberi stimulan pada keluarga bahwa tanpa air pun Anda bisa. Banyak orang berpikir sampai saat ini, bahkan banyak pejabat kita mengatakan bahwa kalau ingin membangun jamban di sana harus airnya dulu. Padahal membangun infrastruktur air kadang-kadang sulit atau mahal. Nah, kami membuktikan seperti itu, ya, supaya yakin bahwa tanpa air pun bisa. Tapi meskipun pada akhirnya tetap orang itu memerlukan air. Tetapi kalau jamban sudah menjadi jamban keluarga, orang akan berjuang mengambil airnya. Si bapak mengambil airnya untuk keluarga, si anak-anak yang dewasa mengambil airnya untuk keluarga. Sehingga boleh dibilang konsep jamban amfibi ini boleh dibilang gagal total. Tetapi gagal totalnya mereka sekarang membawa air semua ke dalam jamban. Kalau jamban kloset jadinya iya, ya. Seperti itu. Karena ada kebersamaan di situ, gotong royong di antara keluarga. Baik, menarik. Nah, berangkat dari apa yang Anda lakukan, belakangan ini saya lihat juga di WhatsApp Desa Mandiri Tanpa Korupsi, Anda berada di setiap daerah bencana. Ya, saya lihat di Lombok Anda sudah ada, Donggala, Palu, Banten, itu semua Anda ada di situ. Nah, bukan saja untuk ngurusin jamban, nanti Anda cerita apa yang Anda lakukan, tapi keberadaan Anda di sana membuat saya juga terkesima. Bagaimana orang seperti Anda kok punya komitmen yang begitu tinggi untuk membantu saudara-saudara kita. Sementara kita lihat banyak orang yang tidak mau atau bahkan tidak terpanggil untuk membantu sesama. Nanti cerita apa yang membuat Anda berada di tempat-tempat bencana dan apa yang Anda lakukan di sana. Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Bahwa mempunyai jamban itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Sehingga kalau orang itu tidak punya jamban atau dia masih ke sungai, berarti dia belum mengikuti sunnah Rasulullah. Dr. Budi, saya lihat aktivitas Anda ini belakangan itu berada di daerah-daerah yang terdampak bencana. Dari mulai bencana apa sebut selalu ada Anda di situ. Yang saya mau tahu, kenapa Anda kok merasa kehadiran Anda di sana itu akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang terkena bencana? Pertama ketika kita datang, kita klasikal orang yang ada bencana mesti memerlukan emergency health service, emergency pelayanan kesehatan. Kemudian setelah itu dia perlu air, dia perlu habis itu perlu rumah atau tenda yang sangat cepat sekali untuk bisa dilakukan. Kemudian dia memerlukan kesehatan maintenance supaya jangan terjadi wabah di daerah itu, termasuk bagaimana menyediakan sanitasi dan air bersih menjamin di sana. Kemudian bagaimana healing
untuk wilayah itu supaya stres tidak berkesinambungan menjadi Healing ini lebih ke kejiwaan ya, kejiwaan traumatik dan ya. sebagainya. Sehingga banyak yang bisa kita lakukan di situ dan itu yang diperlukan oleh korban-korban bencana alam maupun bencana sosial yang terjadi di suatu wilayah. Dan itulah keberadaan kita terutama orang profesional untuk kemasyarakatan, public health maupun yang lain itu harus ada di sana dalam Iya, waktu yang karena- cepat-cepatnya. Nah, tapi belakangan Anda mulai ikut-ikutan bikin hunian sementara. Ya. Dengan bahkan Anda namakan tipe AB6. Ya, AB6 ini karena itu adalah desainnya dari Pak Ansari itu, B-nya ini Budi. Ya, seperti. 6 itu karena ini dibangun dalam waktu 6 jam. 6 jam aja udah bisa 6 jam, bangun sementara. Dan Katanya itu cepat, murah, dan segera. segera. Ya. Oh ya, segera itu cepat juga ya. Ya. Murahnya itu berapa Mudah, itu? ya. Oh, Mudah dan dan bisa tumbuh. tumbuh, Ya, bisa tumbuh, bisa bisa tumbuh, dikembangkan. Itu murahnya berapa untuk Waktu bangun? kami membangun di Aceh karena itu full grid dari kayu itu cuma 6,5 juta. Ketika kami membangun di Lombok itu karena yang pertama itu dari kayu kemudian dindingnya bisa triplek bahkan sebagian dari plastik karung goni yang lembaran itu kita cuma sekitar 2 sampai 3 juta saja. Sudah bisa jadi rumah. Jadi rumah yang sehat untuk orang itu berteduh dan nyaman. Baik. Ada yang mau bertanya? Iya. Bagaimana bentuk promosi kesehatan yang Bapak lakukan untuk mengedukasi dan meyakinkan mereka bahwa jamban itu sangat penting, mengingat bahwa masyarakat dan kebiasaannya itu sangat sulit untuk diubah dalam waktu yang singkat. Terima kasih. Oke. Bahwa mempunyai jamban itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Sehingga kalau orang itu tidak punya jamban atau dia masih ke sungai, berarti dia belum mengikuti sunnah Rasulullah. Percuma saja sholat kita karena kita masih menyakiti bahkan membunuh saudara-saudara kita. Mereka akhirnya mau sanggup untuk membuat jamban. Dan kemudian kapan membuat jamban? Karena Hari kami ini sudah juga. punya stimulan. Besok minggu kerja bakti. Oh, akhirnya mereka siap seperti Jadi itu. cara Itulah. pendekatan Anda seperti Pendekatannya itu ya. seperti itu. Tadi Anda mengatakan bahwa masih di Indonesia masih ada sekitar 20 juta Ya. keluarga atau orang ini? Keluarga. Oh, artinya kalikan berapa? 4 atau 5 ini ya? Bisa 80 juta orang Sekitar 80 juta orang masih membuang air besar sembarangan. sembarangan. Ya. Nah, dengan kondisi ini apa yang jadi mimpi Anda untuk Anda wujudkan agar bangsa kita ini menjadi bangsa yang sehat? Iya, alhamdulillah sejak kami melaksanakan kegiatan ini tahun 2015, di mana saat itu kita sudah punya beberapa ribu juga yang dijambani dan kita mempunyai suatu kajian-kajian yang sangat bagus. Kami sebagai dokter mencoba mengadvokasi pada semua stakeholder dari Kemenkes, PUPR dan sebagainya. Tetapi di antara itu justru yang paling kuat adalah TNI. TNI sejak tahun 2015 mengadop konsep pembangunan jamban ini sebagian dari suatu TMMD dan karya bakti. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah terbangun lebih dari 700.000 jamban keluarga. By name by address mereka melakukan itu. Ini suatu yang sangat luar biasa dan mereka berjanji tahun ini akan selesai 1 juta. Oleh karena itu 1 juta jamban. 1 juta jamban. Sesuai dengan nama gerakan itu namanya Gemasang Suara, waktu itu diutarakan oleh Bapak Kasat, yaitu Gerakan Masyarakat Membangun 1 juta jamban. Insya Allah tahun ini kita akan selesaikan, oleh karena itu senang sekali kalau ini nanti bisa diresmikan oleh Bapak Presiden atau siapa yang signifikan dan kemudian bisa di scale up lagi untuk 20 juta yang lain. Karena kami membuktikan bahwa membangun jamban ini sangat mudah dan sangat murah. Dan sangat cepat sekali. Sebelum tanggal 6 yang 2 minggu yang lalu, tanggal 6, contohnya kami di Wonosobo, kami ada satu desa di mana saat itu hampir semua desa itu tidak punya jamban. Hari ini sudah 300 keluarga itu, 307, hari ini sudah 220 yang sudah punya jamban sehat seperti itu. Sebentar lagi selesai. Sebentar ya? lagi selesai. Bahkan ada desa yang kedua yaitu Topengan. Yang hari ini sudah selesai 100 jamban di desa itu. Semuanya sudah Semuanya sudah punya jamban, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa mudahnya kalau kita itu merubah, kalau kita menggunakan tenaga lokal, gotong royong dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang ini ada namanya dana desa.
Sehingga dengan dana desa itu beberapa tempat-tempat yang kami tunjukkan betapa murahnya itu, lurah-lurah sekarang dengan perlindungan Kepres, perlindungan dari peraturan Menteri Desa yang kita advokasi dengan kelompok tim DMTK ini. Sekarang adanya Kepres, adanya peraturan Menteri, sekarang desa-desa mengusulkan sanitasi meskipun tidak banyak. Ada yang 20 juta, tetapi juga banyak desa yang melihat ini sebagai satu yang urgensi, ada yang 200 juta. Seperti di Wonosobo, mengalokasikan dana desa ini untuk pembangunan sehingga sanitasi. kita yakin bahwa kalau Pak Lurah di seluruh Indonesia jangan ragu-ragu menggunakan anggaran dana desanya, anggaran yang ada di desa itu untuk membangun sanitasi, karena ini nilai tuasnya untuk meningkatkan desa itu dari desa miskin menjadi desa yang makmur itu sangat tinggi sekali. Melalui jambanisasi. Jamban ini. Dan kalau kita keluarga tidak punya jamban, maka Anda adalah miskin. Kalau lurah tidak punya jamban atau rakyatnya masih, makanya lurahnya lurah miskin. Kalau negara ini masih banyak orang yang nggak punya jamban, negara ini miskin. Oleh karena itu semua pemimpin di setiap level akan diukur kaya tidaknya mereka dengan banyaknya jamban. Baik. Jadi dengan kesibukan Anda ngurusin jamban gini, apa kata istri? Karena ini suatu kegiatan yang sangat bagus untuk masyarakat, istri dan keluarga selalu sangat mendukung sekali. Benar. Ya. Oke. Ya. Jadi kalau gitu, kalau Mbak Tri Mumpuni bilang bahwa di balik istri yang sukses ada suami yang stres. Kalau Anda di balik suami yang sukses ada istri yang hebat. Baik, terima kasih. Dr. Budi Laksono sudah berbagi cerita walaupun kesannya cuma jamban. Tapi mudah-mudahan kesadaran ini membuat kita semua tahu betapa pentingnya urusan sanitasi. Dan mudah-mudahan kalau ini didengarkan oleh seluruh orang yang punya kepentingan untuk meningkatkan kesehatan di dalam masyarakat mereka. Mudah-mudahan ini bisa terjadi perubahan yang besar ya. Dengan demikian, sisa 20 juta keluarga atau sekitar 80 juta orang yang selama ini membuang air besarnya atau kotorannya sembarangan bisa memiliki jamban dan Indonesia menjadi negara yang kaya. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih. Dan seperti biasa di ujung acara ini saya akan berbagi buku dan buku ini adalah buku yang bagus karena value your life, lepaskan beban tak kasat mata dan optimalkan pencapaian. Penulisnya adalah Pak Onggi Hianata. Beliau ini punya concern juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan buku bagus ini apakah semua sudah menerimanya? Apakah semua bahagia? Baik, kebahagiaan yang sama ingin saya bagikan untuk Anda di rumah yang tidak bisa datang ke studio. Karena Anda punya kesempatan untuk mendapatkan buku ini dengan cara yang mudah, yaitu mengikuti kuis di Twitter Kick Andy Show, atau Anda masuk ke website Kick Andy Show. Mudah-mudahan Anda beruntung karena ada 100 buku yang akan diundi. Dan bagi Anda yang tidak sempat menonton dari awal acara ini, Anda masih bisa mengikutinya melalui website metrotvnews.com. Akhir kata, semoga dua tamu kita bisa menginspirasi agar kita juga melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Sampai jumpa.